Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan kisah penulisan dan isi dari kitab Kisah Para Rasul, dilanjutkan dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma, di Korintus, di Galatia, dan di Efesus. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu, serta saudaraku yang terkasih, dan semakin mencintai firman Tuhan. Mari kita awali dengan kitab Kisah Para Rasul. Kitab ini ditulis waktu penulisannya tahun 65 Masehi. Sebagai penulis adalah Lukas, yang merupakan penulis dari Injil Lukas. Jenis kitabnya berupa cerita narasi, berupa kisah nyata yang diuraikan secara kronologis. Sebagai tema sentral dari Kisah Para Rasul adalah gereja mula-mula menerima Roh Kudus dan kemudian mereka bersepakat untuk menjangkau dunia bagi Kristus. Isi kitab adalah peristiwa Pentakosta di mana para rasul dan semua orang percaya menerima Roh Kudus dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di dahi mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain dalam mewartakan keselamatan tentang Kristus. Yang kemudian adalah gereja perdana. Setelah peristiwa Pentakosta, setiap orang percaya mulai terorganisasi. Gereja di bawah pimpinan Petrus Rasul dan mulai menentukan peranan pelayanan, pembagian kebutuhan bagi orang yang berkekurangan, dan pemberitaan Injil. Sebagai martir pertama adalah Stefanus, seorang diakon gereja perdana di Yerusalem yang khotbahnya mengobarkan kebencian berbagai golongan jemaat Yahudi tentang keselamatan Yesus Kristus. Ketika dihadapkan ke dalam mahkamah agama dengan dakwaan penistaan agama, ia malah berkhotbah mengecam sidang majelis ulama Yahudi yang mengadilinya. Dan akhirnya Stefanus dihukum rajam dengan dilempar batu. Gugurnya Stefanus sebagai martir disaksikan sendiri oleh Saulus dari Tarsus. Kemudian adalah kisah pertobatan Saulus yang terjadi ketika Saulus berangkat menuju Damaskus, di mana ia mengejar murid-murid Kristus untuk dipenjarakan. Tetapi dalam perjalanannya ia mengalami pertemuan dengan Yesus dan matanya buta. Setelah sembuh, setelah 3 hari dengan bantuan Ananias yang diutus oleh Tuhan, maka sesudah bertobat, Saulus mengganti nama menjadi Paulus. Mari kita masuk kepada surat Paulus kepada jemaat di Roma. Waktu penulisan kurang lebih di tahun 60 Masehi. Sebagai penulis adalah Rasul Paulus. Jenis kitab adalah sebuah surat yang menjelaskan mengenai kehidupan Kristen. Tema sentral dari surat ini bahwa Anda diselamatkan karena kasih karunia Allah, bukan karena hal-hal baik yang Anda lakukan. Isi kitab berupa kitab doktrin yang menjelaskan dasar kekristenan di antaranya. Yang pertama, kita semua berdosa dan perlu dibenarkan oleh Tuhan. Bisa kita lihat pada Roma bab 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang kedua, bahwa Yesus datang sebagai korban atas dosa-dosa kita. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kita bisa lihat pada Roma bab 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang ketiga, sebelum kita hidup secara roh, kita harus percaya bahwa hanya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita dapat memperoleh kehidupan baru. Ini adalah tindakan iman. Allah memberikan kita kehidupan baru hanya melalui iman dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
bisa kita lihat pada Roma bab 10 ayat 9 sampai 10 yang berbunyi, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Kita bersyukur bahwa dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib dan bangkit kemudian naik ke surga, kita mengimani bahwa kita pun yang menerima Tuhan Yesus, kita pun akan dibangkitkan dan kita kembali nanti ke dalam kerajaan surga untuk berbahagia kekal bersama para kudus di surga. Selanjutnya kita akan masuk pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Waktu penulisan 1 Korintus ini kira-kira pada tahun 50 Masehi. Sebagai penulis adalah Rasul Paulus. Jenis kitabnya merupakan sebuah surat perintah. Sebagai tema sentral adalah tetap hidup dalam kekudusan dan penuh kasih. Isi kitab, Paulus membantu permulaan gereja di Korintus. Korintus adalah sebuah kota yang buruk dan dosa, sehingga kota ini membutuhkan gereja. Paulus menuliskan 1 Korintus sebagai tanggapan surat dari jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini memberitahukan bahwa para suami dan istri tidak beriman, sehingga orang-orang di gereja tidak bersatu, dan segala sesuatunya menjadi berantakan. Kemudian beberapa permasalahan yang gereja hadapi sekarang tidaklah berbeda dengan permasalahan gereja yang terjadi di Korintus. Yang pertama adalah perpecahan dan perselisihan. Hal ini karena jemaat di Korintus membentuk golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Jadi tergantung kepada orang yang mengenalkan mereka kepada iman tentang Kristus. Paulus menekankan bahwa di dalam Kristus tidak ada golongan, yang ada hanya satu, yaitu iman kepada Kristus. Bisa kita lihat pada 1 Korintus 1 ayat 12 sampai 13. Yang kedua, yang benar dan yang salah. Gereja Korintus dilingkungi oleh kebudayaan seks bebas. Paulus mengingatkan bahwa gereja harus mengikuti ajaran Kristus dan meninggalkan kebudayaan yang tidak sesuai. Yang ketiga adalah karunia-karunia roh. Paulus menjelaskan bahwa setiap orang memiliki sebuah karunia melalui Roh Kudus. Tujuan dari pemberian karunia ini adalah untuk membantu gereja. Karunia-karunia ini tidak memberikan hasil yang baik jika kita membandingkan dan bertengkar mengenai karunia ini. Tuhan memberi karunia agar kita saling mengasihi dan gereja menjadi lebih baik. Bisa kita lihat pada 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Baik, kita akan lanjut kepada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Yang kedua, waktu penulisan 2 Korintus ini kurang lebih sama dengan yang 1 Korintus adalah tahun 50 Masehi. Sebagai penulis adalah Rasul Paulus dan jenis kitabnya adalah sebuah surat perintah. Tema sentral dari 2 Korintus adalah Paulus membangun kredibilitas sebagai seorang Rasul Kristus. Isi kitabnya di mana surat ini berusaha menjawab permasalahan yang terjadi di Korintus ketika terjadi pertikaian antara Paulus dan golongan yang memfitnahnya. Mereka adalah rasul-rasul palsu yang memberitakan tentang Yesus yang lain. Tetapi lawannya justru mengklaim bahwa Paulus sebagai rasul palsu, sehingga kewenangan sebagai rasul diragukan. Tindakan Paulus meninggalkan mereka dengan terburu-buru akhirnya menjadi sesuatu yang sangat disesali oleh Paulus, karena tindakan itu seolah-olah membuktikan
kebenaran tuduhan yang dikenakan orang-orang tersebut kepadanya. Akhirnya orang-orang Kristen di Korintus ditinggalkan dalam keadaan yang kacau di tengah-tengah pertikaian yang belum selesai. Maksud penulisan surat ini adalah terkait dengan pertikaian yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu pertama, Paulus ingin membenarkan dirinya dari tuduhan yang sudah dikenakan pada dirinya, yang menjelaskan bahwa ia adalah rasul yang sebenarnya dan bukan rasul palsu seperti yang mereka tuduhkan. Bisa kita lihat pada 2 Korintus 1 ayat 12 dan 7 ayat 16. Yang kedua adalah mencatat ungkapan syukur Paulus karena segala sesuatu sudah dibenarkan dan bahwa Tuhan selalu menghiburnya ketika mengalami masa-masa sulit. Hal ini disampaikan untuk menghibur jemaat Korintus yang juga sedang mengalami masa-masa sulit. Bisa kita lihat pada 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Ketiga, Paulus juga menasihati mereka bahwa mereka harus memenuhi janji untuk mengumpulkan uang yang nanti akan diberikan kepada orang-orang kudus yang miskin di Yerusalem. Bisa kita lihat pada 2 Korintus 8 ayat 1 dan Korintus 9 ayat 15. Surat ini juga menceritakan kesedihan Paulus karena tidak bisa datang ke Korintus untuk mengunjungi mereka dan berharap mereka tahu bahwa Paulus juga bersedih karena tidak bisa mengunjungi mereka dan bahwa ia sangat mengasihi mereka. Kita bisa lihat pada 2 Korintus 2 ayat 3. Baik, mari kita masuk pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Waktu penulisan ini kurang lebih tahun 50 Masehi. Sebagai penulis adalah Rasul Paulus. Jenis kitab merupakan sebuah surat perintah dan penjelasan. Tema sentralnya di dalam surat ini, Rasul Paulus menulis surat ketidaksetujuan terhadap orang Yahudi yang mengajarkan orang-orang Galatia bahwa untuk menjadi seorang Kristen sejati atau menerima keselamatan dengan menjalankan hukum Taurat. Isi kitabnya adalah surat Galatia ini ditulis untuk menolong orang-orang yang telah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu, supaya mereka kembali taat kepada ajaran yang benar. Paulus memulai suratnya ini dengan berkata bahwa ia adalah Rasul Yesus Kristus. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul dan bukan panggilan dari manusia, dan mengatakan bahwa tugasnya ditujukan terutama untuk orang yang bukan Yahudi. Paulus berpendapat bahwa tuntutan agar orang-orang bukan Yahudi yang telah bertobat tunduk terhadap Taurat telah merusak pesannya bahwa manusia dibenarkan hanya karena imannya di dalam Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Paulus menolak paham yang menekankan hukum Taurat. Para penentang Paulus menekankan agar orang-orang non-Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias harus terlebih dahulu menjadi orang Yahudi dan menaati hukum-hukum yang dipaparkan dalam kitab suci. Sedangkan Paulus mempertahankan bahwa cerita kitab Kejadian mengenai Abraham menunjukkan bahwa yang dituntut dari keturunan Abraham terutama adalah iman. Bisa kita lihat pada Galatia 3 ayat 8. Bagi orang-orang non-Yahudi yang bertobat, iman itulah yang mempersatukan mereka di dalam Kristus. Bisa dilihat pada Galatia 3 ayat 26. Dalam pandangan Rasul Paulus, manusia tidak dihakimi berdasarkan perbuatannya, tetapi oleh apa yang telah mereka terima dari Kristus. Baik, kita akan masuk ke dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Surat ini ditulis pada
tahun 60 Masehi. Sebagai penulis adalah Rasul Paulus. Ia menulis surat ini ketika sedang dipenjara. Jenis kitabnya adalah sebuah surat yang berisi dorongan semangat kepada jemaat di Efesus. Sebagai tema sentral, ini adalah tujuan dari gereja. Isi kitab adalah tujuan Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus karena keadaan masyarakat Efesus pada saat itu masih melakukan penyembahan terhadap dewa Yunani yang dikenal dengan nama Dewa Artemis. Mereka memahami dan mempercayai Dewa Artemis sebagai dewa kesuburan. Selain itu juga mereka melakukan penyembahan dan tunduk kepada kaisar. Melihat keadaan ini, tergeraklah hati Paulus untuk mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus. Surat ini berisi nasihat, perintah, dan himbauan untuk hidup di dalam Kristus. Dalam surat ini, Paulus juga merupakan seruan kepada umat Tuhan supaya mereka menghayati makna rencana agung dari Tuhan itu untuk mempersatukan seluruh umat manusia melalui Yesus Kristus dan melawan tipu daya iblis dengan ayat-ayat yang sangat terkenal. Yaitu pertama adalah dari Efesus 2 ayat 8-9 yang berbunyi, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Yang kedua adalah dari Efesus 2 ayat 10. "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Kemudian Efesus 2 ayat 19-20 yang berbunyi, "Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu pencuru." Kemudian yang keempat adalah Efesus 6 ayat 11-12. "Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara." Dan yang terakhir dari Efesus 6 ayat 14-18, "Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan." Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan kita semakin mencintai firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.